kesenian tradisional Indonesia, termasuk kuda lumping, dalam era globalisasi saat ini? Waduh, kalau menurut saya kesenian kuda lumping atau kesenian tradisional yang lain sudah mengalami pergeseran ya. Karena apa? Dalam era globalisasi saat ini, di mana pengaruh-pengaruh kebudayaan luar itu sangat berpengaruh terhadap generasi muda, dan tidak menutup kemungkinan generasi muda saat ini sudah mengalami kontaminasi dengan kebudayaan luar. Bahkan mereka kalau misalkan menghadiri pementasan kesenian tradisional gitu ya, apapun, misalkan kuda lumping atau campur sari atau jaipong dan sebagainya, itu merasa enggan gitu loh. Itu kuno gitu loh. Menurut Anda yang modern itu apa? Kayak rock, metal, breakdance, nah itu. Sehingga mau tidak mau kesenian tradisional sampai saat ini ya tergeser, mereka ditinggalkan. Sehingga bangsa ini ya sudah dirasuki oleh kebudayaan luar yang mendominasi. Padahal Bung Karno dulu mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kebudayaan mereka sendiri, seperti itu gitu. Nasibnya sangat memprihatinkan. Terkait pertanyaan yang pertama tadi, benarkah menurut Anda ya, kesenian kuda lumping menentukan kekuatan mistik dalam pementasan? Oh iya, jelas itu. Karena ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ada dua versi di sini. Kalau misalkan tari-tarian itu dipentaskan, kayak misalkan sebagai pendukung reog tadi, ada kesenian kuda lumping. Nah, kuda lumping itu adalah digambarkan sebagai prajurit Mataram. Pada waktu itu dipimpin oleh Hamengkubuwono I. Nah, itu digambarkan bahwa hanya tari-tarian kuda lumping seperti layaknya grup kavaleri keraton. Sehingga tidak ada unsur mistik, hanya tari-tarian aja. Dan biasanya di situ digambarkan yang menunggang itu adalah cewek atau perempuan berkostum laki-laki. Nah, sehingga itu tidak ada unsur mistik. Begitu juga misalkan ada tari-tarian festival kuda lumping, tidak ada unsur mistik, hanya bersifat koreografernya aja. Nah, tetapi versi yang kedua, inilah lain lagi. Orang mengatakan jatilan. Kalau Jawa Timur namanya jaran kepang. Nah, kalau jaran kepang ini versi mistiknya kelihatan. Karena bagaimana mungkin sebuah pementasan dengan memakan beling. Kalau orang normal siapa yang mau? Nah, pasti itulah ada unsur mistiknya. Dicambuk-cambuk bagaimanapun juga dalam orang sadar nggak mungkin. Nah, itulah berarti pementasan kesenian kuda lumping dalam tanda kutip jarang kepang atau jatilan itu menggunakan unsur mistik. Biasanya sebelum pementasan itu sang pawang, dalam hal ini adalah ketua rombongan, itu mengadakan semedi. Nah, semedi itu adalah memanggil roh halus yang akan dimasukkan ke dalam pementasan itu. Nah, tentu saja dalam semedi itu ya harus ada sesajen, kembang 7 rupa, telur dan sebagainya, ya pakai menyan, dia memanggil. Nah, ketika mereka dipanggil, nah dari kelompok itu salah satu pasti ada yang kesurupan. Nah, karena dipanggil dari roh halus tadi, roh halus yang datang, yang itu kemudian masuk ke salah satu peserta, nah kesurupan. Nah, sehingga dalam kesurupan itu makin dia mencabuk dirinya dengan cambuk yang keras, itu kekuatan makin keras, makin perkasa dia. Makanya kuda lumping selalu mencabuk-cabuk dirinya. Nah, itu sebagai tambahan kekuatan sehingga dia bisa bergerak dengan leluasa, tentunya tanpa sadar. Nah, setelah selesai, nah pawang mengembalikan. Pak, roll action.